bagus kalau kita banyak merasa bersalah, banyak merasa berdosa, tetapi jangan berpikiran Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Karena Allah itu wasi'ul maghfirah. Allah itu sangat luas keampunannya, sangat luas rahmatnya. Kita asal dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang sesungguhnya, ingin tidak bermain-main, ingin bertaubat, Allah pasti terima taubat kita. Bahkan kalau kita tidak mau bertaubat, Allah mencap kita ini sebagai orang yang sesat. Wa may yaqnatu min rahmatillah illa al-qaumud dhalun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang yang sesat. Jangan seperti itu. Tetaplah bertaubat dan berharap bahwa Allah mengampuni dosa kita. Ingat, ada di dalam hadis Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat, dahulu kata Rasulullah, orang yang sebelum kamu ada seorang laki-laki yang ahli maksiat. Sampai-sampai dari sangat maksiatnya dia pernah membunuh 99 orang. Begitu banyaknya yang dibunuhnya. Belum lagi maksiat yang lain. Tetapi rupanya seorang laki-laki ini mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Kemudian dia ada keinginan bertaubat. Dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh, seorang laki-laki ini pun membawa niat bertaubatnya itu kepada mencari seseorang yang sangat alim. Ditanyakannya kepada seorang manusia, siapa waktu itu seseorang yang sangat alim? Ditunjukkanlah dia kepada seorang pendeta. Pendeta itu pun ditemuinya dan dia bertanya, wahai Tuan Pendeta, apakah orang yang pernah membunuh 99 orang dan orang yang melakukan kemaksiatan seperti ini, adakah pintu taubat baginya? Seorang pendeta waktu itu rupanya memandang dari sangat banyaknya dosanya. Kemudian seorang pendeta malah menjawab, tidak ada pintu taubat lagi bagi seorang ini. Seorang laki-laki tersebut rupanya dia merasa tersinggung dan kemudian membunuh seorang pendeta itu lagi. Maka genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Setelah yang demikian, seorang laki-laki ini tetap tidak putus asa daripada ingin bertaubat kepada Allah. Tetap dia cari. Dia tanyakan kepada orang-orang yang dilewatinya, siapa seseorang yang sangat alim. Kemudian ditunjukkanlah kepada seorang yang alim. Kemudian dia temui seorang yang alim tersebut. Dia bertanya, wahai seseorang yang alim, apakah ada pintu taubat bagi orang yang pernah membunuh 100 orang laki-laki dan orang itu melakukan perbuatan maksiat seperti ini dan seperti ini? Seorang yang alim tersebut rupanya dia sangat adil dan bijaksana. Seorang yang alim mengatakan, tidak ada pintu penutupan taubat bagi Allah. Allah selalu menerima taubat asal dengan kesungguhan hati. Kemudian seorang laki-laki tersebut dia mengaku, wahai seorang yang alim, sayalah orang yang melakukan itu. Bagaimana saya cara bertaubatnya? Seseorang yang alim tersebut kemudian mengatakan, kalau memang kamu ingin benar-benar bertaubat, kamu tinggalkanlah tempat negerimu, kampung kamu itu. Karena kampung kamu itu kampung orang-orang yang jahat. Kemudian kamu berjalanlah menuju sebuah tempat di sini, bilangnya seorang yang alim tersebut. Kamu sampai ke sana, kamu ikutlah kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat bertaubat, kemudian melakukan ibadah-ibadah. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Maka seorang laki-laki tersebut telah mendapatkan petunjuk dari seorang yang alim. Dia berjalan menuju tempat yang diisyaratkan oleh seorang yang alim. Rupanya di tengah jalan seorang yang ahli maksiat ini, dia kehabisan umur dan mati di tengah jalan. Maka setelah kematiannya itu, maka terjadilah sengketa, perebutan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, ini milik saya akan membawanya ke surga karena dia dengan niat yang sungguh-sungguh ingin bertaubat kepada Allah. Sementara malaikat azab dia juga berdalih, ini milik saya karena dia telah melakukan begitu banyak kemaksiatan. Sementara dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat keadaan tersebut, rupanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Kemudian turunlah malaikat Jibril
menjadi hakim di antara kedua orang malaikat tersebut. Kemudian bilang malaikat Jibril, kamu tidak usah bertengkar, kamu berdua ukur saja tempat mulai dia berniat bertaubat sampai dengan tempat dia mati, dan mulai tempat dia mati sampai dengan tempat di mana dia ingin menuju tempat orang-orang beribadah itu. Apabila lebih banyak ukuran tempat mulai dia berniat bertaubat sampai dengan waktu kematiannya, tempat dia mati, maka itu miliknya malaikat rahmat. Tetapi bila tempatnya itu lebih banyak ukurannya, mulai dia mati sampai dengan perjalanan tempat orang beribadah yang akan ditujunya, maka itu milik malaikat azab. Kemudian diukurlah, ternyata lebih banyak ukuran perjalanan, tempat, jarak di antara niatnya bertaubat sampai dengan tempat kematiannya daripada mulai dia mati dengan tempat dia bertaubat. Artinya lebih banyak perjalanan yang dilewati untuk bertaubatnya daripada sebelum sampai kepada tempat ibadah tersebut. Maka malaikat rahmatlah yang mengambil akan seorang laki-laki yang ahli maksiat tersebut. Ini sebuah isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala belum sempat seorang laki-laki tersebut beribadah secara langsung, bentuk pertaubatannya kepada Allah hanya dengan niatnya yang ikhlas tulus, tetapi umur telah mengalahkannya. Allah memandang niatnya dan Allah tetap menerima taubatnya. Masya Allah. Kata Nabi SAW, seandainya seseorang itu penuh langit dan bumi dosanya, kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Di dalam makna firman Allah, kecuali orang-orang yang mensyirikatkan Allah, karena itu tidak bisa diampuni. Maka jangan pernah berpikiran bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni. Kita tetap bertaubat, dan kita ini banyak berbuat salah. Setiap hari bertaubatlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah tetap menerima taubatnya seorang hamba selama ruhnya belum sampai ke tenggorokannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu bertaubat, karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Insyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nas'aluka at-taubata wal inabah.